Wah, apa itu yang terjadi? Dan kenapa mereka berperilaku seperti itu ya? Kamu pernah melihat temanmu menjadi lebih pendiam, menyendiri, atau mungkin menjadi lebih sering diajak sama teman-teman lainnya? Bisa jadi itu bukan candaan loh. Bisa jadi itu adalah bullying. Lalu apa sih bullying itu? Dan kenapa kita harus peduli? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi apa sih itu bullying? Bullying adalah segala macam kegiatan yang dapat melukai dan juga menyakiti seseorang. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dari orang yang merasa kuat kepada orang yang lemah. Nah, teman-teman tahu nggak sih jenis-jenisnya bullying itu ada apa aja? Yang pertama, ada bullying fisik. Jadi dia itu contohnya memukul, menendang, mencubit, dan lain-lain. Lalu ada bullying verbal. Nah, dia ini contohnya tuh mengata-ngatai kayak kamu jelek, kamu licin, kamu gendut, kayak gitu. Lalu yang ketiga ada bullying rasional atau bullying sosial. Dia ini bullying yang menyebarkan gosip yang tidak baik. Lalu yang terakhir ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini dia tuh menghujat di media sosial, kayak gitu. Contohnya ada anak namanya Bima. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga peralatan sekolah, baju, dan sepatunya busuk. Nah, di sekolah Bima ini sering sekali dibully sama teman-temannya. Dia sering dipukul, diejek, dipermalukan, sehingga dia sering menangis dan menyendiri, yang membuat rapotnya atau nilai akademiknya itu turun. Nah, menyedihkan sekali sih kalau dengar cerita Bima tadi ya. Bahkan itu bisa nyampe ke rendahnya prestasi belajar dia. Nah, apa sih dampak dari bullying itu sendiri? Yang utama itu rendahnya percaya diri, trauma sosial, kemudian depresi dan gangguan mental, dan yang tadi rendahnya prestasi belajar dia sendiri. Tapi gimana sih cara mencegah bullying sendiri? Nah, teman-teman, mencegah bullying sendiri dapat dilakukan dari beberapa hal. Yang pertama, jangan mengejek teman kamu. Mungkin kamu perkataan kamu nih dalam bercanda nih ke teman kamu, tapi bisa jadi teman kamu nih merasa tersakiti di hatinya. Dan yang kedua, hargailah perbedaan dari teman yang kamu punya. Kita memang punya ciri fisik dan penampilan yang berbeda. Namun, jangan jadikan hal itu sebagai cara untuk menyakiti hati teman kamu. Gunakan itu sebagai cara bertemanan yang memiliki perbedaan masing-masing individu. Dan yang ketiga, jangan jauhi teman kamu yang dibully. Dekati dan pahami perasaan teman kamu yang dibully agar suatu saat dampak dari bullying itu tidak terlalu jauh dan menyakiti teman kamu yang sedang dibully. Nah, kita sudah membahas tentang mencegah bullying. Sekarang, apa aja sih yang kita harus lakukan ketika kita dibully? Yang paling utama adalah kita harus berani untuk melakukan kepada orang dewasa jika kita dibully atau melihat seseorang dibully. Mengapa? Karena orang dewasa memiliki wewenang untuk menghentikan bullying itu terjadi. Dan yang paling penting, orang dewasa dapat memberikan emotional support yang dibutuhkan oleh korban bullying. Yang kedua, kita harus tetap percaya diri. Korban bullying biasanya adalah orang yang biasa dipandang rendah atau ingin direndahkan. Ketika kita terlihat percaya diri, mereka akan menganggap bahwa kita tidak akan memberikan reaksi yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, dan yang penting untuk diingat, jangan pernah mencoba membalas dendam. Ketika kita membalas dendam, sang pembuli bisa saja membalas berkali lipat, atau kalian bisa kena masalah. Jadi, dari video tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa bullying adalah aksi menyakiti orang lain secara sengaja dan terus-menerus yang menyebabkan penyakit fisik dan mental. Ada berbagai jenis bullying. Pertama, ada bullying fisik, ada bullying mental, bullying sosial, dan ketiga adalah cyberbullying. Dan dari video tadi juga kita sudah mengetahui dampak-dampak buruk dari terjadinya bullying. Dari hilangnya kepercayaan diri, memberikan trauma, dan juga bahkan sampai kesehatan mental yang sangat terganggu. Maka dari itu, kita harus mencari cara untuk mencegah dan menghadapi bullying, yaitu dengan keberanian kita dan juga dengan dukungan dari orang sekitar. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri, jadilah teman yang peduli, berani bersuara, dan ciptakan lingkungan yang aman untuk kita semua. Bye-bye! Yuk kita mulai dari diri kita sendiri, dan jadilah teman yang peduli, berani bersuara, dan lupa